Nah, sekarang bagaimana mekanisme permohonan informasi publik? Kita lihat kalau di sebelah kanan ini dia maju, dia mengajukan permohonan. Lalu di PPID kita catat nama dan namanya, kita catat alamatnya, dan kita catat informasi apa yang diminta. Oke, setelah itu kita proses, ya kita proses ke bawah, tanda terima kita kasih, ya. Sekarang kalau permintaannya itu kita proses, berarti dia kita kasih, tapi dia selesai. Tapi kalau kita tolak, maka dia kembali kepada pemohon. Sesimpel itu sebenarnya, permohonan. Hanya persoalannya kemudian nanti kalau permintaan informasi yang diminta itu sangat di luar dugaan. Oke, terus. Nah, yang pertama, pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, atau kalau dia menelpon, atau dia mengirim email. Kemudian kalau dia datang, dia mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP. Atau yang datang ke kita, datang ke beda, dia melampirkan fotokopi. Siapa sebenarnya dia? Kenapa? Karena undang-undang ini hanya melayani warga negara Indonesia, tidak melayani warga negara asing. Ya, makanya kita minta KTP. Yang kedua, petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon. Kita berikan tanda bukti bahwa dia betul-betul sudah menerima mengajukan permintaan informasi. Ada register tanda terimanya. Kemudian ketiga, petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. Ini PPID akan meminta informasi kepada satuan kerja yang menguasai. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa di sini. Kemudian ketiga, petugas menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan diminta oleh pemohon pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan atau PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kalau tidak diberikan, kita berikan alasan kenapa tidak diberikan. Pasal 17. Kemudian petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik. Jadi begitu informasi yang kita kasih, kita juga minta tanda tangan bahwa Anda sudah terima informasi. Sedemikian detail proses yang harus dilakukan. Kenapa? Sekali lagi karena semua aktivitas itu harus dicatatkan, karena kalau besok-besok terjadi sengketa maka rujukannya adalah kembali kepada pencatatan. Terus, nah sekarang kita lihat ini adalah formulir permintaan informasi. Apakah di tempat Bapak Ibu sudah ada formulir juga seperti ini? Sudah ada. Mari kita lihat bahas satu-satu. Formulir permintaan di sini ada nomornya, nomor registrasinya, dan formulir ini kita simpan. Kemudian nama pemohonnya sesuai dengan KTP. Kenapa harus selalu sesuai dengan KTP? Harus sesuai dengan KTP karena kalau nanti diproses menjadi sengketa informasi, maka hakim juga akan bertanya, Anda namanya siapa dan saya minta KTP Anda siapa. Ada 2 file gitu sih katanya di editing. Jadi jangan sampai seorang pemohon informasi itu nomor KTP-nya tidak dicatatkan. Diminta nomor KTP-nya, kemudian nama, alamat pemohon informasi. Dia alamat sesuai KTP, kemudian informasi yang dibutuhkan apa? Informasi yang dibutuhkan apa? Kemudian alasan permintaan informasi. Nah, kadang-kadang seorang ibu rumah tangga, ya misalnya nama saya Sutinah, misalnya, pekerjaan ibu rumah tangga. Kemudian jenis informasi yang diminta adalah laporan keuangan tahun 2015. Misalnya. Sekarang timbul pertanyaan, ada apa seorang ibu Sutinah yang pekerjaannya hanya ibu rumah tangga, kok minta laporan keuangan? Ada nggak keterkaitan antara dia dengan seorang rumah tangga biasa, lalu dia minta laporan keuangan? Kira-kira manfaat nggak laporan keuangan itu sebagai seorang ibu rumah tangga? Maka kalau saya suruh coba cocokkan dulu. Untuk apa sih sebenarnya? Kalau itu manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau hanya untuk
gagah-gagahan, nggak nyambung ya seorang, kecuali kalau dia seorang aktivis ya, seorang aktivis. Tapi kalau hanya betul-betul hanya untuk mengada-ada saja, buat apa kita layani? Bukan tidak mau melayani, tapi itu kan ya gimana? Buat apa? Nah, ini alasan permintaan. Alasan permintaan kadang-kadang sembarangan ditulis untuk pengawasan masyarakat. Kemudian nama pengguna informasi. Nah, beda antara pemohon dengan pengguna. Kalau misalnya orang, bagaimana sekarang? Bagaimana kalau pengguna informasinya itu orang luar? Apakah boleh? Apakah pernah di tempat Bapak mendapatkan seperti itu? Yang meminta adalah warga negara Indonesia, tapi yang memohon adalah orang luar, tapi mungkin nggak punya KTP. Kalau di tempat itu belum pernah sih sama ini. Saya juga nggak tahu, tapi misalnya kalau ada orang asing yang mengendaki sebuah informasi, tetapi informasi itu dia tidak bisa minta sendiri, dia menggunakan orang kita. Nah ini Bapak perlu dicermati, jangan sampai bocor informasi kepada masyarakat, kepada orang yang tidak berhak. Karena begitu orang mendapatkan informasi, bukan berarti selesai urusan. Dia harus punya kewajiban memelihara informasi yang dia terima. Dia tidak boleh menyalahgunakan informasi yang dia terima. Dia tidak boleh sembarangan memberikan kepada siapapun informasi yang dia terima, karena dia punya kewajiban memelihara, karena dia hanya yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Itu makanya perlu orang siapa sih yang menggunakan informasi tersebut. Kemudian alasan penggunaan informasi. Kenapa ini? Saya berikan contoh. Kasus di Badan Pertanahan DKI Jakarta. Itu banyak sekali ada orang meminta tentang informasi tentang sebuah tanah atau sebuah master plan, ya, sebuah master plan. Dia tanya, ada rencana 5 tahun ke depan ada pembangunan jalan atau jembatan, ada apalah gitu. Dia minta. Nah, sekarang pertanyaannya dikasih apa enggak? Pada waktu itu banyak yang dia tidak PPD di Badan Pertanahan, dia kasih. Ternyata yang meminta informasi adalah seorang pengacara, dan dia mendapatkan berbagai macam jenis informasi tentang pertanahan. Kemudian dia sangkut pautkan dengan kasus pertanahan yang dia tangani sendiri. Maka dijadikanlah itu sebagai sebuah ladang untuk mendapatkan dana yang luar biasa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak sesederhana kita memberikan sebuah informasi. Karena informasi itu bisa bernilai rahasia, bisa bernilai dana yang luar biasa besarnya, ya, bisa bernilai kasus hukum. Itulah sebabnya maka sedemikian rupa permintaan informasi itu diatur. Ya, yang banyak kasus itu, yang pertanahan, betul-betul itu ternyata dia jual informasi itu. Jadi setelah dia dapatkan informasi dari pertanahan, kemudian ada orang mencari informasi, dia jual. Itu informasi dia jual. Dia keluarkan sedikit-sedikit gitu. Tapi bagi orang yang mengeluarkan informasi tidak paham bahwa ternyata informasi mengenai pertanahan itu mahal harganya. Ya, bayangkan kalau misalnya ada sebuah perencanaan pembangunan jalan yang melewati lintas tanah, dia udah tahu harga tanah di sini berapa. Dia tahu ke depan akan mahal. Dia beli duluan. Nah, makanya teman-teman di Badan Pertanahan itu mestinya jeli, ini apakah dia harus keluarkan apa tidak. Di satu sisi memang masyarakat perlu juga tahu tentang bagaimana, jangan sampai nanti proyek itu akan melewati tanahnya dan sebagainya. Tapi ternyata ini mendatangkan keuntungan bagi yang lain. Terus, nah tadi ada tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. Kalau informasi yang sudah dia minta kita berikan, maka kita berikan tanda bukti. Kemudian dicoret nomor registrasinya. Kemudian ini ada tanda bukti penyerahan informasi publik. Ini tanda bukti penerimaan permintaan informasi tadi
Ini tanda bukti penyerahan informasi. Bapak Ibu sudah ada di sana semua? Ya. Oke. Terus, nah standar operasional prosedur yang kita gunakan adalah kita seperti ini aktivitas, di sini ada pelaksanaan, ada mutu bak pelayanan, ada keterangan. Kalau sepintas kita lihat penerimaan permintaan informasi, maka des yang pertama bekerja adalah des layanan. Des layanan. Kemudian bidang pelayanannya masuk pada bagaimana dia melaporkan kepada penanggung jawab pelayanan bahwa ada permintaan informasi. Nanti produknya ini akan keluar sebagai laporan harian. Ya, menjadi laporan harian. Kemudian setelah itu, maka bidang layanan ini menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan informasi publik. Maka dia membuat namanya nota dinas permintaan informasi ke satuan kerja. Contoh, ada permintaan informasi ke PPID, ke teman saya, yang dia minta adalah bagaimana mekanisme pemberian izin frekuensi. Oke. Nah, dia masuk ke PPID Kominfo saya, suratnya. Maka surat itu pun saya membuat nota dinas. Nota dinas saya tunjukkan kepada PPID Pembantu di Direktorat Jenderal SDPPI. Karena di situ tempat informasinya. Saya bilang pada sekretaris dirjennya, Anda supaya memberikan informasi tentang pertanyaan di bawah terlampir ini. Nah, hari pertama saya langsung kirim surat ke dia, surat itu tiba di sana, maka dia di sana pun juga akan meminta kepada direktorat yang menangani untuk mendapatkan jawaban terhadap permintaan tadi. Nah, setelah itu maka dia harus mengirim ulang kepada saya tentang jawaban tadi. Maka nota dinas saya kepada mereka itu, ya kalau kita bakukan sekitar 50 jam. 50 jam itu berapa hari? 2,5 hari ya? 2 hari setengah ya prosesnya. Jadi surat itu sudah harus kembali lagi kepada saya, karena kita akan menghitung untuk 7 hari, 10 hari pertama. Jadi kalau 50 hari nota dinas sampai ke dia, ya, dia akan keluarkan dengan jawaban atas nota dinas yang saya kirim pada dia. Kita ambil contoh misalnya, ini ada dari provinsi nggak sih? Nah, misalnya Bapak dari provinsi, sekarang ada permintaan informasi misalnya laporan keuangan. Kan bukan Bapak yang jawab. Bapak bikin nota dinas atau permintaan kepada Biro Keuangan. PPID Pembantu di Biro Badan. Nah, Bapak bikin nota dinas kasih ya. Itu Bapak butuh waktu berapa lama dari nota dinas sampai kembali dijawab? 1 minggu biasanya kan. Itu terlalu cepat ya. Nah, betul Pak. Jadi kendala yang kita hadapi adalah ya, dari misalnya PPID Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan permintaan informasi mengenai laporan keuangan. Aneka penjelasan. Dia harus bikin nota dinas dulu Ini ke simulasi implementasinya seperti Biro apa? Keuangan. Nanti simulasi. Di situ ada pembantu PPID. Habis nanti Kirim surat, tahu sendiri diketik dulu suratnya, kemudian diproses paraf-paraf tanda tangan, dikirim, sampai di sana dikirim, diterima dulu, baru masuk dalam agenda. Ya. Saya tanya, Bapak sudah masih manual apa sudah online? Masih manual, apalagi manual. Ya. Pasti lebih dari 7 hari itu. Karena begitu dia mendapatkan surat permintaan informasi, maka dia juga harus mempelajari kan. Nah, mungkin redaksional Bapak mengatakan terlampir kami sampaikan permintaan informasi dari si A alamat sekian, jenis informasi yang diminta adalah laporan keuangan dan sebagainya. Mungkin Bapak kasih keterangan bahwa informasi
informasi yang diminta adalah informasi publik yang tidak bersifat rahasia, misalnya kan? Ini kalau yang informasi yang diminta adalah informasi yang biasa. Tapi kalau dia misalnya informasi yang diminta adalah informasi yang menurut PPID itu tidak boleh diberikan, karena pertanyaan saya, Bapak analisis dulu atau langsung tolak? Bikin dulu uji konsekuensi dulu. Oke. Nah, di proses yang ketiga ini sebenarnya mengenai tata cara pelayanan informasi itu yang agak lama. Ya. Kalau di kabupaten ada nggak dari kabupaten ini? Bapak dari kabupaten mana? Ya? Oku. Kan Komering Ulu. Nah, kalau di tingkat kabupaten gimana? Kalau misalnya ada permintaan informasi ke Pak Hendra, Bapak di sekretariat ya? Nah, sekarang informasi yang dia minta itu di luar Bapak, di dinas Sudin namanya. Suku dinas apa dinas? Dinas. Bapak juga sama, membuat surat juga? Sentralisasi. Setiap SKPD ada PPID pembantunya. Jadi mereka yang Bapak kirimi surat. Bapak kirimin surat atau surat permintaan informasi tersebut langsung dibawa ke dia? Bikin nota dinas enggak, Bapak? Misalnya ke dinas PU misalnya. Kok aja malam tadi di atas malam sengaja. Kalau datang ke kita itu tetap mengisi formulir adanya Baik, Pak. Nah, tapi di dinas PU juga itu sekarang mereka sudah menyediakan formulir permohonan informasi juga, Pak. Begitu, Pak. Jadi agar lebih efektif karena evaluasi kami dengan proses ini itu agak sedikit terhambat, Pak. Informasi nanti keluar di mana? Keluar di PPID Pembantu atau keluar di Bapak? Keluar di PPID Pembantu, tapi PPID Pembantu akan laporan juga ke PPID Utama. Yang memberikan nomor registrasi siapa? Yang dia tergantung dia masuknya lewat mana, Pak. Kalau dia ke kita akan memberikan begitu, Pak. Jadi ini ada kalah ini. Berarti jadi di sana ada berapa dinas? 63 dinas. Jadi ada 63 PPID Pembantu. Yang lebih efektif, Pak. Karena kemarin, Pak, kita melalui kita ini prosesnya agak diabaikan oleh dinas, Pak. Begitu, Pak. Sekarang saya tanya, yang meregister permintaan informasi di Pak Hendra atau di mana? Tergantung dia masuk di mana, Pak. Misalnya dia Oh. ke kita akan meregistrasi. Padahal ini di kabupaten ya. Nah sekarang gini, saya band Pak siapa Pak? Pak Azim, Bapak cerita dulu. Saya mau tanya, permintaan informasi yang masuk ke provinsi Sumatera Selatan, Bapak di sekretariat PPID-nya, kan gimana? Coba dicerita bagaimana prosesnya. Kita sesuai dengan seperti semula sebagai pemohon, kita badan publik sebagai pemohon informasi masuk baik melalui tertulis maupun tidak tertulis, mengajukan permohonan. Ya kita lihat dulu permohonan seperti apa, nanti dan ditujukan kepada siapa. Kalau memang ditujukan kepada PPID Utama, ya kita lihat dulu dia minta informasi seperti apa, ada apa tidak yang tersimpan di kita. Karena selama ini kita juga kan kepada PPID Pembantu kita minta data informasi publik baik terbuka maupun yang tertutup. Nah kemudian setelah kalau memang tidak ada yang di kita cek dia ini tujuannya kemana, instansi yang mana. Nah, kita buat nota dinas seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kita buat nota dinas kepada mereka, kita buatkan nomor register, tapi kita buat nota dinas ke instansi yang dituju. Nah, setelah instansi yang dituju menyediakan informasi, kalau memang terbuka
mereka serahkan kepada kita, baru kita. Oke, dia serahkan kepada Bapak. Ya. Informasi itu keluarnya melalui Bapak lagi. Iya betul. Itu karena kita pernah cerita pada saat rakor PPID Sumatera Selatan kita mengadopsi sistem sentralisasi. Gitu. Ya. Kita pernah bilang sama kawan-kawan Ya. PPID Kabupaten Kota. Tapi kami nggak tahu prosesnya kalau di Kabupaten Oku seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, cukup 2 saja. Sekarang siapa yang sama dengan Kabupaten Oku? Artinya di masing-masing dinas itu ada PPID semua. Bapak, dari mana? Dari Oku Timur. Oke, terus sama. Kalau kita, kalau prosesnya hampir sama, tapi kalau kita PPIDB ada, PPID pembantunya setiap SKPD ada. Oke. Nah, tapi kalau di tempat kita di Oku Timur kejadiannya kebanyakan kebalikannya. Jadi si pemohon ini langsung ke SKPD, Oke. minta datanya ke SKPD, terus Iya. dilimpahin ke PPID. Itu yang agak makan waktu untuk yang di depan. Berarti di SKPD juga mengeluarkan informasi juga. Enggak. Kembali ke PPID utama. Ke PPID. Kembali ke kabupaten. Iya, ke PPID utama. utama, PPID utama. Iya. Oke. Tapi yang pemohon informasi ini kebanyakan ke langsung ke KPD, ke dinas atau badan. minta datanya. Kebanyakan Oke. dari Oku tadi. Oke. Ya. Bagus. Bapak sekalian, memang di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik itu kan memang tidak didetailkan seperti itu. Saya sih tidak mempermasalahkan mau pakai yang model di tersentralisir mau yang terdesentralisasi. Saya hanya ingin mengajak Bapak sekalian bahwa ketika terjadi sengketa informasi nanti, maka pertanyaannya adalah siapa yang mewakili PPD itu ke Komisi Informasi? Apakah di PPD utama di kabupaten atau PPD pembantu? Itu masalahnya nanti. Maka kalau misalnya di provinsi itu lebih bagus tersentralisasi. Jadi informasi yang keluar itu semua atas sepengetahuan PPD utama. Karena kemudian nanti kalau ada sengketa informasi, dia juga ikut tahu bahwa nanti yang datang ke sana dia diwakili oleh PPD pembantu, nggak masalah. Nah, itu satu. Yang kedua, itu diperlukan pencatatan setiap bulan berapa informasi yang keluar, berapa yang ditolak. Karena itu kan kewajiban PPID utama ke Komisi Informasi di provinsi. Bapak kirim kan setiap bulan. Nah, saya di Kominfo setiap bulan mengirim surat kepada Komisi Informasi Pusat, sekian informasi yang saya terima, yang saya periksa, sekian yang saya tolak. Baik laporan bulanan maupun laporan tahunan. Karena apa? Karena itu menjadi bagian dari penilaian terhadap sebuah PPD. Nah, nggak masalah Pak Hendra ya, Hendra. Bapak silakan aja, tapi mungkin Bapak yang Bapak perlu sempurnakan adalah kalau misalnya permintaan informasi itu lari ke PPD pembantu, tetap si PPD pembantu lapor ke Bapak, sehingga Bapak nomor registrasi yang keluar itu nomor dari Bapak. Jadi sebenarnya PPD pembantu jangan mengeluarkan juga nomor registrasi. Nggak apa-apa dia minta ke situ, tapi Bapak minta supaya PPD pembantunya itu lapor ke PPD utama di kabupaten di sekitar itu tentang siapa-siapa yang meminta informasi. Kenapa? Supaya laporan Bapak itu terkontrol. Kalau tidak demikian nanti nggak jelas. Tiba-tiba ada kasus Bapak nggak tahu. Ternyata dinas PU misalnya dikasuskan, misalnya ada tender apa yang Bapak nggak tahu. Kontrol juga. Tapi registrasinya ada, laporannya ada di Bapak juga. Fine, nggak ada masalah. Yang penting ada komunikasi Pak, ya.
Jangan sampai loss, ya, jangan sampai loss. Oke, kita teruskan. Setelah proses ini agak lama memang, ya. Kemudian memproses lebih lanjut dan mengirimkan informasi kepada jasa layanan. Kemudian ini bahan informasinya 3-4 jam, jawaban pemohon. Kemudian menghubungi pemohon tentang informasi yang akan dia minta, apakah dia minta dalam bentuk produk tercetak, dia apakah dalam bentuk CD, apakah dia flash disk dan sebagainya. Kemudian melaporkan kepada PPD sampai selesai. Ya. Ini standar. Yang banyak bervariasi adalah pada saat tadi itu kepada siapakah peminta informasi itu mengajukan permohonan. Nah ternyata di beberapa tempat di PPD juga boleh, ya nggak masalah. Buat saya yang penting antara PPD utama dengan PPD pembantu itu selalu ada komunikasi. Ya. Yang saya khawatir kalau tidak ada jalan sendiri-sendiri, padahal itu dalam satu kabupaten. Ya, saya juga maklum karena kalau di kabupaten itu kan kantornya kadang-kadang tidak satu ya. Di jalan A satu, kemudian di jauh di sana satu. Jadi pemohon informasi nggak mungkin datang ke pertama minta, padahal dia butuhnya informasi di PDU misalnya. Baik. Yang penting memang yang bapak-bapak ibu jaga adalah hubungan antara PPD utama dengan PPD pembantu. Jangan sampai ada kasus yang terjadi di PPD pembantu, di PPD utama tidak tahu. Oke, terus. Nah, kemarin sudah dibahas mengenai informasi yang dikecualikan? Belum. Sudah semua? Sudah? Oke. Yang ingin saya sampaikan satu adalah mengenai memorandum surat-surat badan-badan publik. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Memorandum, memo nota dinas. Bupati itu kan punya sekretaris. Gubernur punya sekretaris atau kepala dinas punya sekretaris. Setiap dia menerima surat, dia akan mendisposisi suratnya. Oke? Nah, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden adalah disposisi surat itu pada dasarnya adalah rahasia. Pada dasarnya adalah rahasia. Kalau hanya menghadiri undangan, nggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya suratnya itu menyangkut masalah permintaan anggaran, misalnya, atau suratnya menyangkut masalah mutasi pegawai, lah disposisinya itu jangan sembarangan diserahkan ke siapa-siapa, karena dia masih status rahasia negara. Meskipun dia ada batas waktunya, boleh batas waktunya 2-3 hari, boleh seminggu, boleh sebulan. Tetapi tolong sampaikan kepada sekretaris bahwa itu diatur tersendiri dalam pasal 17 tadi mengenai poin memorandum surat-surat antar kementerian lembaga. Nah, ini yang tidak diketahui kadang-kadang sekretaris datang yang punya surat, mana surat saya? Katanya disposisinya begini, dikopiin surat. Nah, ini pernah terjadi di Kominfo juga sama. Ada LSM minta sumbangan ke menteri disposisi ke staf ahli minta ditelaah, kemudian staf ahli memberikan telahan ke menteri, dia minta gini kepada yang nama menteri Kominfo. Berdasarkan disposisi Bapak, maka analisis saya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dana dari A tersebut itu menurut kami tidak dapat diberikan karena tidak dialokasikan dalam anggaran. Yang kedua, memberikan dana kepada yang bersangkutan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Begitulah ceritanya. Nah, seminggu kemudian yang punya surat datang, ditelusuri suratnya kemana ya? Oh, ke staf ahli. Datang ke staf ahli. Sama sekretaris staf ahli, suratnya itu dikopi. Kemudian yang punya surat dibaca dulu. Oh, masa saya memberikan dana kepada saya lebih banyak mudarat dari manfaatnya? Dia ngamuk dia. Akhirnya diproses. Ini akan saya proses. Baru pucat jadi sekretarisnya. Tapi karena udah kita selesaiin, ya udahlah. Gini maksudnya begini. Ini nggak bisa gitu dong katanya. Nah ini surat ini tidak boleh keluar, tapi sama sekretaris itu dikopiin gitu. Dikopiin. Itu mencegah. Partai-partai politik yang punya surat begini kepada saya ada penggantian antara waktu misalnya.
Dulu waktu kita bahas ini, partai politik protes, ngapain sih itu rahasia? Nah, kita berikan contoh. Kalau misalnya ada surat kepada Bapak mengenai penggantian antara waktu seorang anggota DPR. Disposisi Bapak, saya tanya, apakah disposisi Bapak itu dapat diketahui oleh publik apa hanya? Ya nggak boleh diketahui orang, makanya itu namanya rahasia. Gitu. Rahasia. Hanya ada batas waktunya, tidak permanen. Kemudian menyangkut pribadi. Rahasia pribadi. Rahasia pribadi ada 4. Ya. Yang pertama riwayat keluarga. Jadi riwayat keluarga itu pada dasarnya itu pribadi. Seperti tempat, tanggal lahir, bapaknya siapa namanya, neneknya siapa namanya, ya. Itu riwayat keluarga itu sebenarnya itu riwayat pribadi. Yang kedua riwayat kesehatan. Itu si A pernah sakit bengek, sakit apakah, itu sebenarnya rahasia pribadi. Makanya antara pasien sama dokter itu ada namanya medical record. Itu tertulis itu rahasia. Hanya pasien sama dokter yang boleh tahu. Yang ketiga, riwayat pendidikan formal maupun non formal. Itu rahasia. Pada dasarnya rahasia. Pernah sekolah di mana, keahliannya apa, itu sebenarnya rahasia. Yang keempat, aset, riwayat dan aset yang dimiliki oleh seorang, termasuk nomor rekening, itu rahasia. Surat-surat tanah yang dimiliki orang itu nggak boleh, itu rahasia. Nah, ini baru bisa berlaku kalau dia bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara enggak, nanti saya sudah ada di KPK semua tidak punya. Tapi kalau orang-orang tertentu tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Itu rahasia pribadi. Nah, masalahnya di Indonesia sekarang kita belum punya namanya undang-undang perlindungan data pribadi. Sehingga apa yang terjadi adalah NIP kita itu adalah berasal dari nomor tanda kelahiran kita. Ya kan? NIP kita itu adalah dimulai dengan huruf apa terus ada tanggal tahun kelahiran. Yang nggak kasih dipakai. Sesuatu yang sangat dirahasiakan itu di Australia itu tidak boleh keluar. Ya. Kenapa? Karena untuk membobol kartu kredit itu hanya diperlukan 2 hal. Nomor tanggal tahun kelahiran sama nama ibu kandung. Kalau dia udah ketahuan ini sama nomor tahun tanggal kelahiran sama ibu kandung, kemudian nomor kartu kreditnya, dia bisa buka. Dia bisa buka. Tapi di Indonesia menjadi tidak rahasia. Kenapa? Berarti biasa tuh sudah jadi NIP, sudah jadi nomor induk penduduk, malah dibuka kalau di Indonesia. Ujiannya sih Aneh di Indonesia. Sehingga sampai hari ini tidak ada undang-undang yang hadir melindungi data-data pribadi kita. Kalau di Malaysia itu orang mau menelpon tidak boleh sembarangan nelpon, harus izin dulu. Pak, apakah betul ini nomor telepon Pak Hendra? Apakah boleh saya menelpon Bapak? Itu di Singapura, karena mereka sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau kita tidak mah, asuransi. bahkan itu nomor telepon kita kemana-mana semua, ya kan? Telemarketing. Saya kadang-kadang sedang rapat, ada telepon masuk. Saya nggak angkat, takut penting. Saya angkat, saya sedang rapat. Begitu saya angkat, selamat siang Pak Ismail, boleh kami menawarkan produk? Coba menawarkan produk di tengah-tengah kita lagi sibuk rapat dengan menteri misalnya, banyak sekali terjadi. Kemudian penipuan terjadi semua. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan data-data pribadi di Indonesia. Bahkan itu dijual. Nah, kepada para PPID yang mendapatkan informasi mengenai data seseorang, kan tadi ada nama, tanggal lahir, email, itu tolong itu disimpan, ya, jangan disebarkan karena itu adalah data pribadi. Sebentar lagi kami sudah membuat draft undang-undang perlindungan data pribadi ini dan ini mudah-mudahan secepatnya masuk ke DPR. Kasihan orang Indonesia ini, karena di ASEAN ini yang tidak punya undang-undang perlindungan data pribadi hanya Indonesia sama Laos. Yang lain sudah punya semua, ya. Indonesia jauh ketinggalan, ya. Sehingga apa? Semua orang gampang sekali menelpon, mengirim SMS,
mengajak dan sebagainya. Kenapa? Semua terbuka. Ya. Apalagi kita sendiri juga yang suka membuka rahasia pribadi kita. Coba dibuka di mana? Di Facebook, di media sosial. Semua bapak, ibu semua masukin ke situ. Mau foto dari anak masih bayi, apa semua masuk di situ. Ya. Kita sendiri yang mau buka, ya apapun yang kita mau makan saja di foto naik Facebook dulu, ya kan? Segala macam. Kita kemana ganti status. Saya di mana? Kemudian saya makan upload lagi. Jadi orang semua, orang tahu makanan kesukaan ibu tahu. Orang tahu suka pergi kemana jam-jam segini sudah tahu. Jadi kita sendiri yang mengumumkan kepada publik tentang siapa kita sebenarnya. Ya nggak gitu. Padahal Bapak Ibu tahu, begitu kita mengumumkan kita melalui media sosial, itu adalah sebuah langkah yang konyol. Kenapa? Karena data itu tersimpan di servernya Facebook di Amerika. Ya, itu tersimpan otomatis. Ya. Servernya tidak di Indonesia itu. Jadi kadang-kadang satu saat orang tiba-tiba merasa diperlakukan sesuatu apa yang dari mana data saya. Dia nggak tahu kalau selama ini dia simpan semua datanya di melalui media sosial. Dia share kemana-mana. Karena ada satu sifat namanya itu eternity, keabadian. Kita mengenal istilah namanya jejak digital. Jejak digital. Ya. Jadi kalau di Amerika itu orang mencari seorang pemimpin, dia nggak perlu lagi mengumumkan mencari, tapi dia cari kepada media sosial. Oh, ya. Mulai tahun berapa dia masuk, dia recordnya ketahuan, psikologisnya ketahuan. Orang ini suka pemarah, misalnya kadang-kadang sedikit dia marah di status, marah. Kemudian dia maki-maki orang, ada semua di status itu. Ada namanya jejak digital. Ya. Makanya kalau lagi galau, nggak usah tulis status di Facebook, ya. Atau di WhatsApp. Lagi galau nih, jauh-jauh aja dulu. Karena itu menyangkut masalah pribadi. Nah, kalau nanti undang-undang perlindungan pribadi data, maka acara-acara mengenai entertainment itu di mana di TV itu sudah mungkin tidak lagi banyak, ya. Tapi sekarang itu satu hari itu 46 kali tayang yang namanya artis pribadinya itu diumumkan, mulai dari lahir sampai dia dewasa, sampai dia cerai, dia cerai, sampai dia kawin lagi, sampai dia mau kawin, fitting baju, sampai kepada pestanya, sampai kepada cerainya lagi, sampai kepada kuburan. Ada semua data pribadinya di situ diumumkan. Padahal sebenarnya itu nggak boleh, tapi dia senang-senang saja. Nah. Terus ini laporan harian tugas pelayanan informasi. Terus ini data saja laporan akses informasi ringkasan yang di Kominfo ini. Kita membuat ringkasan. Tolong doang di tempat Bapak semua dibuat ringkasan pada Januari jumlah permintaan informasi berapa, Bapak melayani berapa jam, ya. Kemudian di Februari berapa, ada yang ditolak, dan dikecualikan. Di bulan Mei misalnya ada belum dikuasai informasi. Jadi 1 tahun itu Bapak-Bapak semua membuat rekap tentang layanan informasi ya. Itu yang saya minta tadi, kenapa penting mencatat tadi Pak Indra. Sehingga Bapak tahu dalam 1 bulan sebenarnya Bapak memberikan informasi itu berapa banyak. Ya. Jadi dalam setahun, tahun 2013 itu di PPD Kominfo itu memberikan permintaan melayani 345 permintaan informasi. Jumlah jam yang dibutuhkan sekian dan seterusnya. Yang kita tolak 18. Ya. Ada rekapnya. Rekap ini kita kirim ke. Nah, itulah pentingnya pencatatan tadi. Ya. Saya takutnya kalau tidak terrekod pencatatannya tidak ada report. Tidak. Terus, nah sekarang kalau saya berikan praktek begini.
Sekarang jam berapa? Jam 2. Saya berikan contoh, ada satu orang yang mengirim surat kepada bapak-bapak semua. Suratnya bisa begini saja. Kita Kepada yang bantu aja. terhormat PPID Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Nanti Bapak ya. Ya. Kepada yang terhormat PPID Kanwil Agama Provinsi Sumatera Selatan. Gitu ya. Kepada yang terhormat Kanwil Kumham, Kejaksaan Tinggi, Polda Provinsi dan PPID Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Jadi ada seorang yang nanya Muhammad itu bikin surat kayak gini, suratnya satu, isinya sama semua. Sama semua. Dan dia kirim suratnya ke seluruh kabupaten kota. Misalnya ke seluruh kementerian lembaga. Apa yang dia minta? Pertama, berdasarkan Undang-Undang 14 dengan hormat kami mohon beberapa informasi sebagai berikut. 1. Ringkasan laporan keuangan masing-masing kantor seperti tersebut di atas tahun 2013 sampai 2015. Ayo. Satu kalimat dia minta ringkasan laporan keuangan masing-masing kantor. Berarti BPID Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan harus memberikan dia ringkasan laporan keuangan tahun 2013, 2014, dan 2015. Apa nggak punya Pak? Baru nomor 1 itu. Apa misalnya Pak Indra, Bapak diminta memberikan laporan keuangan Kabupaten Oku ya dari 2013, 2014, 2015. 3 tahun dia minta. Berarti mintanya ke siapa? Laporan keuangan keluar di mana? Nah, pertama dulu, apakah laporan keuangan itu serta-merta Bapak kasih? Ayo. Laporan keuangan itu yang boleh diberikan adalah yang sudah audited. Kalau dia belum diaudit, tidak boleh diberikan. Nah, apakah juga semua yang ada di laporan keuangan Bapak kasih apa enggak? Maka PPID harus melakukan uji konsekuensi. Kalau ada sesuatu yang tidak perlu ya, kan dia hanya minta ringkasannya saja. Seperti apa ringkasan laporan keuangan? Karena kalau dia minta yang lengkap, dia minta semua dokumen-dokumennya, mau seperti apa Pak? Bundelnya itu. Jangan-jangan mau dikasih semua kwitansinya, kan nggak mungkin. Dibikin ringkasan saja Pak. Ringkasannya laporan keuangan bulan Januari sekian untuk setahun ini, tahun berapa dibagi per Januari sekian dananya, sekian yang direalisasi, sekian tidak realisasi. Nah itu harus berkonsultasi sama bagian keuangan. Kalau tidak dikasih juga salah, karena itu memang tidak rahasia lagi, tidak rahasia lagi. Ini baru nomor 1 ya, ringkasan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut. Nah, yang kedua, bayangkan jadi seluruh kantor ini harus bikin satu surat begini, bikin repot orang banyak. Ini terjadi di Jakarta begini, ke 34 kementerian lembaga. Yang kedua yang diminta standar operation prosedur, layanan informasi di masing-masing badan publik. SOP yang dia minta. Sekarang pertanyaan saya, apakah di masing-masing kantor Bapak sudah punya SOP? Ada. Nah, SOP yang dia minta. Nah, SOP yang dia minta. Yang ketiga, daftar informasi yang tersedia setiap saat. Tuh, punya daftar enggak? Nah yang tadi tuh, yang ini dulu Kejaksaan Negeri Bangkalan Madura itu disengketakan karena dia minta daftar informasi yang tersedia setiap saat. Ternyata dia nggak bikin. Nah pertanyaan saya Bapak semua, apakah Bapak Ibu di kabupaten masing-masing atau di SKPD-nya sudah membuat daftar informasi yang tersedia setiap saat? Kalau belum, tolong buat, ya, tolong buat. Itu yang tidak perlu diumumkan hanya. Coba ada slide 1 yang kembali dulu, daftar informasi yang tersedia sebentar. Kembali, balik, ada tadi.
Terus, mundur. Mundur lagi, mundur. Terus, mundur lagi. Nah, ini, maju. Daftar informasi yang wajib tersedia. Mulai dari informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan badan publik. Harus ada. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, surat menyurat pimpinan pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas, syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan atau dikeluarkan berikut dokumen-dokumennya, data perbendaharaan atau inventaris, rencana strategis, agenda kerja pimpinan, informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Terus ada 14, ada 15 macam. Itu daftar informasi yang tersedia setiap saat. Itu dibuat. Ya. Ini yang diminta tadi. Oke, balik lagi terakhir tadi, slide terakhir. Waduh. Agak lemot. Sebentar, Pak. Agak lemot. Ya. Yang keempat, biodata seluruh pejabat struktural di masing-masing kantor tersebut. Punya nggak semua? Biodata seluruh pejabat, kalau punya, ya itu yang dia minta. Nah, ini boleh diberikan karena ini menyangkut kalau dia pejabat boleh diberikan, ya, boleh diberikan. Kemudian yang kelima, daftar rencana pengadaan barang dan jasa tahun 2016. Nah, pertanyaan saya gini, kalau Bapak Ibu menerima surat seperti ini, ya, katakanlah seperti Pak Hendra, ini karena saya dekat teman saya, Pak Hendra, Bapak di sini ada satu poin BPID Kabupaten Oku misalnya. Sekarang Bapak menerima surat ini. Sekarang ya Bapak yang setelah menerima surat seperti ini, ya Bapak bikin apa? Pertama, saya mengkoordinasi dengan BPKAD, Pak. Tapi surat itu tetap dijawab. Pertama, ringkasan laporan keuangan, kita buat ringkasan laporan keuangan secara ringkasan, Pak. Secara global. 2013 sampai 2015 boleh diberikan. Dan itu sudah diaudit. Untuk SOP ada, jadi itu bisa diberikan. Data informasi ada DIP, data informasi publik, terus biodata seluruh pejabat struktural ada, dan daftar rencana pengadaan barang dan jasa 2016. Ini pastinya belum bisa diberikan, Pak. Nanti akan menjadi belum di ini kan, Pak, belum menjadi informasi publik, Pak. Saya tanya yang nomor 5 ini, daftar rencana pengadaan barang dan jasa, ini rahasia bukan? Nah, Bapak nih. Daftar rencana pengadaan kan diupload di itu. Waktu awal penanggalan, sebelum penanggalan. Itu daftar pengadaan, itu rencana kok. Rencana pengadaan barang dan jasa kan di setiap kantor setiap awal-awal tahun kan kita sudah diminta mengumumkan. Ya, mengumumkan rencana pengadaan barang tahun ini. Biasanya yang di atas 200 juta ke atas kan. Karena kalau 200 juta ke bawah itu swakelola. Itu diumumkan. Jadi tidak ada yang rahasia di sini, Pak Hendra. Gitu, nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya mendapatkan surat seperti ini, maka yang pertama Bapak lakukan adalah memeriksa permintaan ini apakah
masuk kategori rahasia bukan rahasia. Oke? Nah, kalau ternyata ini adalah surat yang sifatnya permintaan informasi publik, maka langsung bawa proses. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, kalau dia minta ringkasan laporan keuangan, adanya di mana? Ada di Satker PPID Pembantu Biro Keuangan. Bikin surat Pak Dinas. Ya kan? Yang kedua, SOP, SP pasti ada di Bapak. Ya nggak mungkin di mana-mana. Yang ketiga juga ada di PPID. Yang keempat ada di BPD. Yang kelima mungkin ada di sekretariat atau Biro Keuangan. Bikin. Nah, setelah mendapatkan ini sudah jelas-jelas bukan hal yang perlu dibuat namanya uji konsentrasi, nggak perlu langsung saja dieksekusi saja. Hanya kemudian bayangkan kalau satu orang bikin surat begini, dia kirim surat kepada hampir semua kantor, coba buat apa mereka. Tapi itu terjadi. Kami pernah menerima surat sampai 30 item yang dia minta. 30 item dia minta. Ini memusingkan, tapi harus dikerjakan juga. Ya, apa boleh buat, ini konsekuensi dari sebuah pekerjaan PPID. Saya kira ini yang terus, saya kira terakhir ini. Nah, ini saya ini. Sampai jam berapa kita, Pak? Jam 3. Kalau bisa, sebelum jam 3 ya, karena ada simulasi. Oke. Kalau gitu saya kembalikan kepada Bapak kalau memang ada simulasi. Terima kasih Pak Cawidu selaku Kepala Informasi Publik dan Humas Kementerian Kominfo dalam memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan karena ini materi yang cukup kemungkinan besar di bahan ujian ada gitu. Silakan kalau ada pertanyaan pada beliau. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Raisa dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Begini Pak, jujur aja PPID ini mungkin barang lama yang baru mau dipahami gitu loh Pak. Kami aja berhubungan dengan Pak Azim itu sekitar baru 2 tahunan ini masalah PPID. Jadi agak-agak masih siwer-siwer. Jadi gini Pak, yang kami mau tanyakan itu, kami ini kan mempunyai UPTD gitu ya Pak. UPTD kami ada 4, itu ada SDM, ada sertifikasi benih, ada perlindungan tanaman, dan ada perbanyakan benih. Dari masing-masing UPTD ini, kalau melihat tupoksi mereka itu memang lebih banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena memang pertanian itu memang lebih banyak berhubung langsung dengan petani. Jadi kami ini masih, karena kami dipercayakan untuk sebagai perwakilan perpanjangan tangan dari PPID di SKPD kami tuh masih bingung itu kriteria apa aja gitu Pak yang bisa dijadikan maksudnya yang bisa kita penuhi, kriteria apa aja yang merupakan permintaan informasi gitu Pak. Misalnya seandainya ada yang bertanya masalah harga gabah gitu kan, apakah itu juga termasuk kepada informasi yang bisa kita penuhi gitu. Karena selama ini kita juga kalau kayak misalnya informasi yang tersedia setiap saat atau yang berkala seperti itu kita sudah sering kita berikan kepada PPID ini provinsi. Nah, itu aja Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subandi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Terima kasih kepada narasumber Bapak Ismail yang telah memberikan paparan. Di sini kami hanya menanyakan yang pengalaman di lapangan, bahwa ada LSM itu meminta kontrak-kontrak sampai belasan. Di dalam kontrak itu ada kwitansi. Nah, seolah-olah LSM itu sebagai auditor dong kalau begitu bebas meminta. Namanya itu kan termasuk bukti-bukti pembayaran itu kan. Berarti dia itu seolah-olah menggantikan fungsi BPK sebagai auditor atau fungsi inspektorat. Terus apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di LSM itu harus dilampirkan dalam memohon informasi? Bahkan ada LSM yang meminta informasi, malah dia itu menantang begini dia tuh. Saya tidak mau tunduk, harus mengisi formulir. Dia nyebutnya salah, Perda Oku Timur katanya. Padahal itu bukan Perda yang atur. Bahwa formulir informasi itu diatur oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi. Nah, itu malah menantang. Nah, itu gimana Pak kami menyikapi permohonan yang begitu banyak sampai belasan, sampai foto-foto dari awal itu? Seolah-olah dia itu menggantikan fungsi BPK sebagai auditor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azim Baidillah dari BPID Provinsi Sumatera Selatan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini Pak, pertama-tama setiap tahun Provinsi Sumatera Selatan semenjak BPID Provinsi Sumatera Selatan di Biro Humas Protokol Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2014 kita setiap tahun mengadakan rapat koordinasi Pak, baik ke BPID Kabupaten Kota maupun BPID pembantu di SKPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi yang menjadi kendala kita Pak, masalah kita pertama, ada keinginan dari kawan-kawan BPID Kabupaten Kota dan maupun dari BPID pembantu untuk menjalankan peran BPID khususnya di Sumatera Selatan ini dalam bentuk sentralisasi pertama kali. Jadi semua data-data yang ada di BPID pembantu itu diserahkan atau diberikan kepada BPID utama, baik itu data informasi publik yang terbuka maupun data informasi publik yang dikecualikan. Nah, tetapi dalam pelaksanaan sampai dengan tahun 2015 ini sampai juga dan tahun 2016 kita mengalami kendala pertama, banyak pihak SKPD yang tidak memberikan daftar informasi publik tersebut, baik yang terbuka maupun yang dikecualikan, dengan alasan salah satunya adalah mindset dari pimpinan SKPD tersebut Pak. Bahkan ada salah satu SKPD yang ada di kita mengatakan bahwa untuk apa diberikan informasi ini Bu? Kalaupun mau diberikan informasi, kita nggak usah kasih yang angka-angka. Ya sudahlah kalau nggak kasih angka-angka yang huruf-huruf saja, saya bilang. Jadi seperti itu Pak, mindsetnya tuh yang memang sangat terkendala dari masing-masing pimpinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan menganggap bahwa peran BPID ini masih kurang penting. Seperti itu dalam tanda. Tetapi alhamdulillah Pak, 2015 BPID Sumatera Selatan masuk peringkat 9 dari Komisi Informasi. Yang sebelumnya kita nggak pernah masuk Pak. Alhamdulillah dengan keterbatasan tahun 2015 kita masuk peringkat 9 dari penilaian Komisi Informasi. Nah, untuk tahun 2016 ini kita juga sudah memberikan surat Pak kepada para BPID pembantu untuk sekali lagi memberikan data-data untuk tahun 2016 dalam rangka evaluasi dan juga dalam rangka mengupdate data-data lagi. Tapi sampai sekarang kami juga terkendala masalah pengumpulan data tersebut. Tapi masalahnya nanti kalau ada surat masuk dari LSM, ujung-ujungnya masih ngadu ke kita juga. Malah terakhir ada salah satu LSM ditembuskan 23 SKPD, ditembuskan ke BPID provinsi.
Dan sampai sekarang malah cuma ada 9-10 SKPD yang melapor ke kita. Nah disitulah jadi sangat disayangkan pola pikir atau mindset dari pimpinan SKPD masing-masing yang menganggap bahwa PPID ini kurang penting. Dan yang kedua, orangnya genti-genti Pak. Orang yang mengerjakan PPID di setiap SKPD itu genti-genti. Itu yang juga menjadi kendala. Yang BIMTEK ini juga lain lagi orangnya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ini sekedar masukan dan minta arahan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Raisa, semakin banyak informasi yang Ibu berikan kepada masyarakat terkait dengan pekerjaan Ibu, itu semakin bagus. Arahan Presiden kemarin waktu kita bertemu bahwa secepat-cepatnya kita itu memberikan informasi kepada publik, nggak usah tunggu, nggak usah ditanya, karena masyarakat itu, publik itu perlu tahu apa yang kita kerjakan. Karena kalau mereka tidak tahu, nggak ada gunanya kita bekerja. Dikiranya terus-menerus mereka itu nggak kerja. Padahal kita itu kerja. Tetapi kita bekerja kadang-kadang apa yang kita kerjakan justru kita tidak bagi. Kita tidak share ke publik. Di satu sisi sebenarnya kita punya kewajiban menyampaikan informasi. Di sisi lain masyarakat itu punya hak untuk mengetahui informasi itu. Jadi kalau hari ini kita berada di situasi di mana perkembangan informasi sudah luar biasa, kita masih menggunakan pemikiran lama, sudah tidak nyambung. Di luar sana, di luar gedung ini, di masyarakat Palembang ini, mereka memperbincangkan berbagai macam hal melalui media sosial, termasuk memperbincangkan kelakuan gubernur, memperbincangkan kelakuan kepala dinas, memperbincangkan kelakuan si A, si B. Mereka bebas, real time. Si A, kantor ini nggak pernah kerja kok kalau gini-gini. Tetapi apakah kita di dalam merespon mereka? Kadang-kadang enggak. Kenapa enggak? Karena di satuan SKPD itu mereka tidak menyediakan sarana komunikasi melalui media sosial. Yang bagus sebenarnya adalah setiap SKPD itu punya grup media sosial. Dan grupnya itu di-follow oleh publik. Sehingga kalau ada informasi yang dia baru saja lakukan, dia share ke publik mengenai apa yang dikerjakan. Di tempat saya berikan contoh, di Kominfo itu, saya membuat ada banyak grup. Dengan wartawan, kurang lebih 150 orang, saya ada grup satu. Kemudian, khusus untuk grup para pejabat eselon 1 dan 2, ada satu grup. Grupnya itu WhatsApp, Facebook, Twitter. Nah, untuk grup Twitter itu kita share ke publik. Jadi masyarakat ikut dalam grup itu. Sama halnya dengan presiden itu punya Twitter. Jadi sekali dia share ke Twitter, publik tahu apa yang dikerjakan. Misalnya @ProfSumsel misalnya ya. Bikin Twitter misalnya, bikin grup Twitter akun Twitter @ProfSumsel misalnya, atau @Gubernur Sumsel misalnya. Kemudian orang yang ada di Twitter itu ikut memfollow. Jadi sekali berkicau di situ langsung masyarakat tahu, real time. Jadi jangankan kalau misalnya PPID utama minta informasi ke Ibu, itu sudah memang harusnya begitu. Kita harus bersyukur kalau ada yang minta informasi ke kita, supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Untuk hari ini ya Bu, hari ini
di mana semua orang bisa menjadi pembuat berita, sekaligus bisa menjadi objek berita. Jadi semakin grace informasi diketahui publik, semakin bagus. Jadi humas sekarang itu, kalau misalnya udah saya berikan contoh di kantor saya aja lah. Saya setiap hari itu, semua jadwalnya Pak Menteri, jam 6 pagi saya sudah share ke media. Dari jam ke jam, Pak Menteri ngapain. Apa yang meringankan buat saya nggak perlu lagi undang-undang wartawan. Mereka datang sendiri ke orang. Saya tinggal pantau. Besoknya itu beritanya apa yang keluar. Gitu. Jadi nggak perlu lagi saya bikin rilis, nggak perlu lagi saya press conference, ya. Memudahkan wartawan untuk mempublikasikan apa yang pimpinan kita lakukan. Mestinya di sini misalnya humasnya Gubernur Sumatera Selatan setiap hari publish saja ke wartawan apa yang dikerjakan oleh Pak Gubernur hari itu. Sehingga wartawan dia bisa mengatur waktunya, jam sekian segini, jam sekian saya ke sana, sehingga apa yang Pak Gubernur katakan. Jadi wartawan menjadi corong bagi kita untuk diumumkan ke media, jadi publik tahu. Kan ringan namanya pekerjaan kita. Itu satu. Yang kedua, LSM. Untuk LSM, siapapun dia, kalau Bapak membaca yang namanya definisi badan publik, ya, LSM sebenarnya masuk definisi badan publik. Oke? Kalau dia masuk definisi badan publik, maka dia wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan badan publik. Salah satu kewajiban suatu badan publik haruslah dia membentuk namanya PPID. Berarti LSM dimanapun ada, dia harus punya PPID juga. Oke? Nah, kalau ada LSM bertanya kepada Bapak, perjelas dulu statusnya LSM tersebut. Tanya, status Anda sudah terdaftar di Depdagri apa belum? Sesuai apa? Sesuai undang-undang organisasi kemasyarakatan. Alamat Bapak di mana? Pimpinannya siapa? Mana anggaran dasarnya? Kalau dia nggak punya, nggak usah dilayani. Saya nggak melayani Bapak LSM karena Bapak tidak ikut aturan yang ada di negara ini. Nah, sekali tempo Bapak kirim surat ke dia, kepada yang terhormat LSM A misalnya. Saya mohon informasi mengenai pertama, dari mana saja sumber dana yang Bapak lakukan. Yang kedua, apakah Bapak sudah membentuk PPID sesuai kewajiban? Kenapa? Yang namanya badan publik adalah lembaga-lembaga yang dalam penyelenggaraannya itu terkait mendapatkan dana dari masyarakat, termasuk LSM. Dari mana dia dapat dana, Pak? Dia bisa punya kantor, punya peralatan, dari mana? Berarti dia harus punya PPID juga, tunduk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dia harus punya status, kalau nggak punya status nggak usah dilayani. Beda kalau dia datang secara pribadi. Kalau dia kop suratnya LSM, berarti dia organisasi. Tanya dulu dia. Bapak boleh iseng berkirim surat ke dia, kepada yang terhormat PPID LSM apa? Oke ya? Jadi jangan mau dipersoalkan jangan mau dibikin pusing sama LSM. Tahu nggak ICW? ICW itu pernah dipersoalkan oleh Muhammad HS. Muhammad HS kirim surat ke ICW, minta laporan keuangan dia. Minta laporan keuangan di ICW, pusing ICW bikin laporan keuangan. Karena ICW adalah sebuah LSM yang hidup di negara ini, ikut ketentuan negara ini. Yang menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dia badan publik. Kalau dia badan publik, dia harus punya PPID. Kalau dia punya PPID, harus punya informasi yang tersedia saat.
harus punya informasi serta-merta, harus punya apa-apa. Persis seperti kita. Jelas ini Pak ya? Nah, gitu, jangan tahu-tahu. Kalau dia badan publik, dia tunduk pada undang-undang seperti persyaratan yang badan publik kita. Harus punya informasi tersedia taat, harus punya laporan keuangan, harus punya, harus begitu. Kalau nggak ngikutin, nggak usah dilayani. Oke. Kemudian ketiga, mindset. Mindset. Inilah yang menjadi persoalan utama di Indonesia. Dalam penelitian disertasi saya Bapak sekalian, itu untuk tingkat kabupaten kota kalau saya tidak salah, dari 450, hampir 540 kabupaten kota lebih, itu baru 30% yang membentuk PPID. Berarti masih ada 60 sekian persen yang membentuk PPID. Alasannya apa? Ya itu tadi Bapak bilang, bikin repot saja ada PPID. Mindsetnya itu masih mindset lama. Mindset lama itu adalah mindset yang menganggap bahwa laporan keuangan itu tidak rahasia negara, yang menganggap bahwa pengadaan barang jasa itu rahasia negara. Itu udah ketinggalan zaman itu. Sekarang ini ada Bapak sekalian, kalau kita ada di PPID, kita sendiri yang harus membuka diri dulu. Bahwa sebenarnya seluruh informasi yang ada di kantor-kantor kita itu adalah seperti rumah kaca. Tidak ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu hanya di pasal 17 itu. Selebihnya terbuka. Selebihnya terbuka. Industri-industri sekarang ini menggunakan pola keterbukaan sebagai pola yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat. Saya berikan contoh. Kalau Bapak ke mall, di pintu keluar itu selalu ada toko roti. Apakah itu Britong, apakah itu apalah, selalu ada toko roti. Toko rotinya pun itu transparan, ya, hanya kaca-kaca tapi di dalamnya ada shape-nya itu kelihatan banting-banting adonan, masak, bersih, gitu kan? Tapi wanginya keluar. Nah, yang tadinya kita ke mall itu tidak pernah ada niat beli roti, tapi karena kita lihat, wah, chefnya berbaju putih bersih, ada adonan, terus wanginya, wow, terpaksa kita beli roti karena kita kepengen, karena kita lihat, Pak, kita lihat bersih, kita lihat enak harumnya. Sama kalau kantor itu dibikin transparan. Saya berikan contoh Kabupaten Jemberana di Bali. Ya. Bupatinya itu seluruh anggarannya dia buka ke publik. Udah nggak salah Pak Jokowi lah waktu dia menjadi wali kota Solo. Seluruh anggarannya itu dia umumkan di perempatan, di kelurahan, di kecamatan. Anggaran pendidikan sekian, anggaran kesehatan sekian, anggaran jalan sekian. Tidak ada satupun yang dia tidak umumkan. Dia umumkan habis. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat tahu, oh, anggaran pendidikan cuma sekian, jadi tidak cukup untuk membebaskan biaya pendidikan. Oh, anggaran kesehatan cuma sekian, tidak cukup untuk membebaskan biaya kesehatan. Setelah masyarakat tahu tidak cukup, terus dia umumkan juga pajak retribusi sekian, tahun ini sekian, digunakan untuk sekian. Semua dia buka. Maka ibarat tadi mau tidak pernah beli roti, dia beli roti. Ibarat orang yang tadinya tidak tahu, ternyata dia tahu laporan punya, dia muncul kesadaran untuk membayar retribusi. Jadi berbalik positif tadi menjadi sebuah partisipasi. Sehingga apa yang terjadi? Begitu Pak Jokowi pemilihan wali kota kedua kalinya, waktu pertama hanya 60 sekian persen, periode berikutnya dapat suara 90% lebih. Nah, pakai kampanye. Enggak pakai kampanye. Saya pernah berbicara di depan APKASI, Pak, Asosiasi Pemerintah Kota.
Saya bilang bahwa Bapak Bupati Wali Kota, kalau Bapak mau terpilih 2 kali, gunakan undang-undang keterbukaan informasi ini sebagai cara Bapak di dalam melaksanakan pemerintahan. Gak usah kampanye. Kampanyenya apa Pak Ismail? Bapak buka saja anggaran Bapak, umumkan terbuka. Ya. Anggaran yang mau dilelang umumkan, yang pendidikan umumkan. Pokoknya jangan ada yang simpen-simpen. Karena apa? Kalau Bapak simpen, tiap hari itu yang direcokin. Habis energi untuk menjawab pertanyaan berapa anggaran B, berapa anggaran C. Umumkan saja, umumkan di Facebook, umumkan di website, umumkan di lapangan. Orang semua tahu, jadi orang nggak akan bertanya, Bapak nyenyak tidurnya untuk bekerja. Kita juga PPID enak. Tapi sekarang kan banyak politisi-politisi yang baru jadi bupati, nggak mau kalau anggarannya dibuka ke publik. Ini tantangan kita. Jadi ya mudah-mudahan anak-anak PPID ini mindsetnya juga terbuka. Yang namanya anggaran Kominfo itu di Kominfo itu ya saya udah siapin itu dalam bentuk CD, flash disk, cetakan. Kalau ada yang mendatang tinggal ini ambil semuanya anggarannya, nggak ada simpen-simpen. Buat apa? Sampai 1/3 ambil. Lah itu bukan uang kita kok. Ngapain diumpet-umpetin? Ini persoalannya kalau kita punya kepentingan terhadap informasi tersebut. Kalau orang semua mengatakan ini uang rakyat, silahkan. Kalau kita lelang fair-fairan gitu kan, tidak masalah. Nah, ini tantangan PPID adalah menghadapi pimpinan yang seperti Bapak tadi sampaikan itu. Masih ada yang berpikiran seperti itu. Yang terakhir PPID ganti-ganti. PPID itu tolong kan di SK kan Pak? Ya Pak ya. Nah tolong juga bilang sama pimpinan, jangan suka diganti kecuali dia promosi ya. Promosi nggak bisa, tapi kalau diganti-ganti melulu memang jadi tidak profesional nanti. Ya. Jadi jadi PPID itu alamat dinasnya harus lengkap. Memang pinter-pinter di tempat Bapak untuk menyisihkan anggaran untuk pengelolaannya. Terus itu harus itu bukan kerja Rodi, itu harus ada SK-nya, kemudian ada diktum mengatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pengelolaan PPID itu dibebankan pada anggaran. Nah, anggaran mana? Keluarkan dari situ honor, keluarkan dari situ biaya rapat-rapat, keluarkan dari situ biaya evaluasi. Ya supaya manajemen juga bagus. Yang namanya manajemen tidak lengkap kalau nggak ada namanya anggaran. Harus. Maka pinter-pinterlah membuat anggaran untuk PPID. Salah satu anggarannya adalah honor. Itu dibolehkan, tidak ada masalah. Gitu ya Pak? Saya kira demikian. Saya sebenarnya mau lama Pak. Tapi karena saya harus kembali ke Jakarta, ya. Nanti simulasinya Bapak dipimpin aja. Masih diperlukan simulasi enggak? Bapak Ibu saya tanya, masih diperlukan simulasi enggak? Sudah cukup. Sudah jam 3. Nah simulasinya tadi coba kembali ke Mas, yang surat tadi. Nah simulasinya ini sebenarnya untuk praktek. Simulasinya adalah bagaimana ketika Bapak Ibu menerima permintaan informasi seperti ini. Tadi saya sudah berikan gambarannya, maka reaksi pertama yang harus dilakukan adalah Ketua PPID melakukan analisis terhadap surat tersebut. Apakah ada permintaan yang sifatnya rahasia atau enggak? 1. Kalau sudah tidak ada, maka yang kedua dilihat mana informasi yang berada di bawah kekuasaan Bapak, mana yang tidak berada di bawah kekuasaan Bapak. Oh, nomor 2, nomor 3 ada di bawah saya. Nomor 1 dan 4 ada di hotel lain. Maka yang untuk 1 dan 4 saya bikin surat nota dinas permintaan informasi. Oke? Nah, kalau sudah bikin surat, pastikan surat itu tiba pada saatnya.
Dan jangan lupa di dalam surat tersebut bahwa informasi tersebut selambat-lambatnya kami sudah terima tanggal sekian. Karena Bapak terikat waktu 10 hari kerja. Jadi si satker penerima tadi diwanti-wanti suratnya sudah harus dibalas tanggal sekian. Kalau sudah, tinggal tunggu saja proses. Ya. Yang tadi pertama tadi surat datang, kasih tanda terima, kasih registrasi. Ya proses itu proses saja ada wajib ada. Ya. Itu aja simulasinya sudah saya berikan semua. Silakan dipraktekkan saja. Nanti pada ujian terakhir nanti ditanyakan aja. Ya Pak ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih atas kesediaan Bapak mendengarkan beberapa hal yang dari saya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan ke saya, Bapak bisa kirim email ke saya. Email saya itu India Sierra Charlie Alpha 56 Isca 56@gmail.com. Saya pakai Gmail nggak apa-apa. Isca India Sierra Charlie Alpha 56@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Isca Pak Ismail 56 gini. Setelah memberikan pencerahan sebagai narasumber, ada beberapa sedikit yang perlu Gini. disampaikan di sini. Ismail Cawido. Satu adalah bahwa Ketua PPID yang pertama kali harus memeriksa apakah permintaan informasi itu sifat rahasia atau bukan. Kemudian jangan sampai masalah yang ada di PPID pembantu itu PPID utama tidak mengetahui. Kemudian sebagai petugas PPID kita harus membuat daftar informasi yang tersedia setiap saat pada masing-masing SKPD. Kemudian laporan keuangan yang bisa kita berikan ke publik harus melalui audit terlebih dahulu. Yang terakhir seperti tadi yang diutarakan Pak Ismail, bahwa lembaga kita sekarang itu sudah harus menjadi semacam rumah kaca. Semuanya terlihat dan transparan dari luar, kecuali yang masuk di pasal 17, yaitu informasi yang dikecualikan. Itu aja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Ismail. Belum dicopi. Kita coffee break, nanti kita berlanjut yang cukup penting juga, yaitu dari Kepala Komisi Informasi Pusat, Ketua Informasi Pusat Pak Abdul Hamid di Propam.